Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberitahu cara mengarahkan aliran teks menggunakan ekspresi reguler dan menggunakan perintah untuk memfilter file teks. Gunakan simbol redirection lebih dari bersama dengan perintah echo untuk mengarahkan output dari output normal std ke file. Perintah cat dapat digunakan untuk menampilkan konten file dan akan digunakan dalam contoh ini untuk memverifikasi keluaran yang dialihkan ke file. Ketik berikut ini untuk mempelajarinya. Langkah kedua yaitu saat menggunakan simbol lebih dari untuk redirection std, konten file akan dihancurkan terlebih dahulu. Ketik perintah berikut untuk melihat demonstrasi. Perhatikan bahwa menggunakan satu simbol redirection akan menipu file yang sudah ada. Ini disebut clobbering file. Langkah ketiga yaitu untuk dapat menghindari clobbering file dengan menggunakan dua simbol redirection alih-alih satu. Dengan menggunakan dua simbol untuk menambahkan file. Jalankan perintah berikut untuk melihat demonstrasinya. Perhatikan bahwa dengan menggunakan dua simbol, semua data yang ada dipertahankan dan data baru ditambahkan di akhir file. Langkah keempat yaitu perintah find adalah perintah yang baik untuk mendemonstrasikan cara kerja std. Perintah yang sangat fleksibel ini memungkinkan pencarian dengan sejumlah opsi seperti nama file, ukuran, tanggal, jenis, dan izin atau permission. Langkah kelima yaitu untuk redirection std atau pesan kesalahan ke file, keluarkan perintah berikut. Ingatlah bahwa deskriptor file untuk std adalah nomor 2, sehingga digunakan bersama dengan simbol lebih dari untuk redirection output std ke file bernama err.txt. Perhatikan bahwa satu lebih dari sama dengan lebih dari. Langkah keenam yaitu perintah ini dapat mengarahkan std dan std ke dalam dua file terpisah.
Langkah ketujuh yaitu untuk mengarahkan output standar std dan kesalahan standar std ke satu file. Pertama-tama arahkan ulang std ke file, lalu arahkan std ke file yang sama dengan menggunakan notasi 2 lebih dari dan 1. Langkah ke-8 yaitu input standar stdin juga dapat dialihkan. Biasanya stdin berasal dari keyboard, tetapi terkadang menginginkannya berasal dari file. Misalnya perintah tr menerjemahkan karakter, tetapi hanya menerima dari data dari stdin, tidak pernah dari nama file yang diberikan sebagai argumen. Ini bagus ketika ingin melakukan sesuatu seperti mengkapitalisasi data yang dimasukkan dari keyboard. Kalian bisa menekan Ctrl D untuk menandakan perintah tr untuk berhenti memproses input standar. Langkah ke-9 yaitu perintah tr menerima input keyboard atau stdin menerjemahkan karakter dan kemudian mengarahkan output ke std. Untuk membuat file dari semua karakter huruf kecil, jalankan perintah berikut. Langkah ke-10 yaitu jalankan perintah berikut untuk menggunakan perintah tr dengan mengarahkan ulang stdin dari file. Langkah ke-11 yaitu bentuk pengalihan populer lainnya adalah mengambil output dari satu perintah dan mengirimkannya ke perintah lain sebagai input. Misalnya, output dari beberapa perintah bisa sangat besar sehingga output bergulir dari layar terlalu cepat untuk dibaca. Jalankan perintah berikut untuk mengambil keluaran dari perintah ls dan mengirimkannya ke perintah more yang menampilkan satu halaman data sekaligus. Perlu menekan bilah spacebar untuk melanjutkan atau juga dapat menekan Ctrl C untuk keluar dari daftar ini. Langkah ke-12 yaitu akan menggunakan perintah bernama cut untuk mengekstrak semua nama pengguna dari database bernama etc atau password, file yang berisi informasi akun pengguna. Pertama, coba jalankan perintah cut dengan sendirinya. Angka ke-13 yaitu output pada contoh sebelumnya tidak diurutkan dan digulir dari layar. Pada langkah selanjutnya akan mengambil output dari perintah cut dan mengirimkannya ke perintah sort untuk memberikan beberapa perintah pada output.
Langkah ke-14 yaitu sekarang hasilnya diurutkan, tetapi masih bergulir dari layar. Kirim output dari perintah short ke perintah more untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya yaitu langkah ke-15, etc atau password kemungkinan terlalu besar untuk ditampilkan di layar tanpa menggulir layar. Untuk melihat demonstrasinya, gunakan perintah cat untuk menampilkan seluruh isi etc atau password file. Gunakan perintah more untuk menampilkan seluruh isi file atau etc atau password. Selanjutnya, langkah ke-17 dapat menggunakan perintah head untuk menampilkan bagian atas file. Secara default, perintah head akan menampilkan 10 baris pertama dari file. Langkah ke-18 yaitu gunakan perintah tail untuk menampilkan 10 baris terakhir dari file etc atau password. Selanjutnya, langkah ke-19, gunakan perintah head untuk menampilkan 2 baris pertama dari file etc atau password. Langkah ke-20 yaitu jalankan baris perintah berikut untuk mempip output dari perintah ls ke perintah tail. Menampilkan 5 nama file terakhir di direktori. Selanjutnya, langkah ke-21 yaitu cara lain untuk menentukan berapa banyak baris yang akan ditampilkan dengan perintah head adalah dengan menggunakan opsi min n kecil atau min pagar, di mana pagar adalah jumlah baris yang dihitung dari bagian bawah keluaran yang akan dikecualikan. Perhatikan simbol minus min di depan pagar. Misalnya, jika etc atau password berisi 27 baris, perintah berikut akan menampilkan baris 1-7, tidak termasuk 20 baris terakhir. Selanjutnya, langkah ke-22 yaitu penggunaan grep dalam bentuknya yang paling sederhana adalah untuk mencari string karakter tertentu seperti SSHD di file atau etc password. Perintah grep akan mencetak seluruh baris yang berisi kecocokan.
Nah, langkah ke-23 yaitu ekspresi regular adalah greedy. Dalam arti bahwa mereka akan cocok dengan setiap contoh dari pola yang ditentukan. Perhatikan sorotan merah yang menunjukkan apa yang sebenarnya cocok. Juga dapat melihat bahwa semua kemunculan root dicocokkan pada setiap baris. Langkah ke-24 yaitu untuk membatasi keluaran, dapat menggunakan ekspresi reguler untuk menentukan pola yang lebih tepat. Misalnya tanda sisipan caret dapat digunakan untuk mencocokkan pola di awal baris. Jadi, saat menjalankan baris perintah berikut, hanya baris yang dimulai dengan root yang harus dicocokkan dengan dan ditampilkan. Langkah ke-25 yaitu cocokkan sinkronisasi pola di mana saja pada satu baris. Langkah ke-26 yaitu gunakan simbol as like a dollar untuk mencocokkan sinkronisasi pola di akhir baris. Perintah di langkah sebelumnya cocok dengan setiap instance, yang kedua hanya cocok dengan instan di akhir baris. Langkah ke-27, gunakan karakter periode titik untuk mencocokkan karakter tunggal apapun. Misalnya, jalankan perintah berikut untuk mencocokkan karakter apapun yang diikuti dengan Y. Langkah ke-28 yaitu karakter pipa atau operator alternatif bertindak sebagai operator atau misalnya jalankan perintah berikut untuk mencoba mencocokkan SSHD root atau operator. Perhatikan bahwa perintah grep tidak mengenali pipa sebagai operator pergantian secara default. Perintah grep sebenarnya menyertakan pipa sebagai karakter biasa dalam pola yang akan dicocokkan. Penggunaan grep min E besar atau E grep akan memungkinkan penggunaan ekspresi reguler yang diperluas termasuk pergantian. Langkah ke-29 yaitu gunakan switch min E besar untuk memungkinkan grep beroperasi dalam mode diperpanjang untuk mengenali operator pergantian. Langkah ke-30 yaitu gunakan ekspresi reguler yang diperluas lainnya, kali ini dengan E grep dengan pergantian dalam grup untuk mencocokkan pola. String nope dan non akan cocok. Selanjutnya langkah ke-31 yaitu karakter berikut juga dapat digunakan untuk mencocokkan satu karakter. Namun tidak seperti karakter titik, karakter berikut digunakan untuk menentukan dengan tepat karakter apa yang ingin dicocokkan. Misalnya, jika ingin mencocokkan karakter numerik, dapat menentukan nominalnya. Jalankan perintah berikut untuk melihat demonstrasinya. Selanjutnya langkah ke-32 yaitu misalkan ingin mencari pola yang berisi urutan 3 digit, dapat menggunakan karakter berikut dengan angka untuk menyatakan bahwa ingin mengulangi pola beberapa kali. Misalnya masukkan angka yang ingin diulangi, lalu gunakan karakter tersebut, dan penggunaan kualifikasi numerik membutuhkan mode grep yang diperluas. Kalian bisa melihat demonstrasinya pada video. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.